Teori pembelajaran Brunner sudah selesai ya. Sekarang kita ke teori pembelajaran menurut Arno Wittig. Panggil saja Wittig ya. Itik ya. Kalau lupa warnanya itik ya. Jadi ingat ya. Oke, jangan ketawa. Yo ketawa saja sih. Biar kalian nggak stres. Baik, selanjutnya gimana tentang Brunner tadi? Mudah ya ternyata difahami. Ya, kalau kalian baca sendiri bisa paham, mungkin kesulitan ya. Maka dari itu Ibu buat video ini. Untuk penjelasan yang kedua yaitu menurut Wittig. Jadi menurut Wittig itu ada 3 tahap. Kalau menurut Wittig ini proses belajar itu jauh lebih simpel ya. Karena hanya proses acquisition, storage, kemudian retrieval. Apa itu acquisition? Sama tadi seperti proses yang disampaikan oleh Brunner. Namanya belajar tuh proses pertama pasti tentang bagaimana informasi itu masuk dalam diri kita. Gitu. Itu adalah proses perolehan informasi. Bagaimana informasi itu masuk dalam diri kita. Itu adalah proses belajar yang pertama. Nah, bagaimana informasi masuk dalam diri kita saja itu bisa bermasalah loh. Bisa jadi Anda datang kuliah di kelas, ya teman-teman ini datang di kelas, tapi nggak dapat tuh informasi karena di kelas hanya melamun, hanya main. Mungkin yang dosennya kurang disiplin ya. Kalau di kelas Ibu kan saya suruh silent tuh HP. Ya mungkin yang dosen membiarkan Anda WA, maka pikiran Anda terus pada WA itu sehingga nggak dapat informasi. Nah, itu loh. Kelihatannya sederhana, proses belajar pertama itu memperoleh informasi. Tapi apakah informasi itu bisa masuk dalam memori? Sering juga terjadi ya permasalahan juga dalam perolehan informasi. Yaitu apa? Informasi masuk tuh, tapi masuk dari telinga kiri keluar telinga kanan, ya. Jadi hanya masuk ke dalam short term memory. Anda keluar kelas sudah lupa tadi apa yang didiskusikan di kelas dan disampaikan oleh dosen. Gitu ya. Nah, terus bagaimana Bu agar proses pertama dalam belajar itu maksimal, proses perolehan informasi? Itu dibutuhkan tidak hanya fisik yang hadir, tapi juga ruh Anda, spirit, jiwa teman-teman itu untuk hadir di situ. Jadi ketika belajar, pastikan Anda itu merasa bahwa itu yang Anda pelajari itu hal yang penting, hal yang menarik. Ya, atau kalau nggak bisa tertarik sama mata kuliahnya ya tertarik sama dosennya misalnya. Dibangun tuh motivasi internalnya sehingga apa yang disampaikan dosen ya atau apa yang Anda pelajari itu bisa menjadi perolehan informasi yang bagus dengan masuk ke long term memory. Ya, juga bisa dengan sering diulang-ulang di rumah gitu ya. Dipahami dengan baik, dikontekstualkan dengan keadaan sehari-hari. Begitu. Nah, ini yang pertama menurut Wittig berarti sama ya dengan Brunner. Namanya belajar itu pasti perolehan informasi. Itu tahap pertama. Sama dengan Brunner. Sekarang tahap kedua apa? Storage. Storage itu ya menyimpan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dalam memperoleh tentu ada proses menyimpan. Menyimpan di short term, menyimpan di long term. Dan tadi sudah Ibu kasih strategi bagaimana agar tersimpan di long term memory dengan baik. Minimal Anda itu ketika belajar itu merasa butuh. Kalaupun belum sangat tertarik itu merasa butuh. Misal Anda lihat di belakang Ibu ini ada banyak buku ya. Bagaimana agar Anda bisa memperoleh informasi dengan baik? Informasi itu bisa disimpan di storage kita, di penyimpanan memori kita di alam, bukan di alam ya, di long term memory kita ya. Cari yang benar-benar Anda butuhkan. Kalaupun belum bisa menemukan yang menarik, minimal itu. Ya kalau mahasiswa biasanya butuh untuk dapat nilai bagus ya.